dipersembahkan oleh sekali lagi. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, dan sehubungan dengan Hari Pendidikan. Malam hari ini di studio Metro TV kita kedatangan teman-teman dari beberapa universitas. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda dulu. Topik kita berhubung dengan banyak sekali mahasiswa dan mahasiswa yang hadir di sini adalah darah muda. Nah, seperti apa dengan darah muda? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Adik-adik yang sangat saya cintai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, darah muda. Pas sekali dengan yang hadir di ruangan ini. Believe it or not, saya dulu pernah muda seperti Anda. Tidak kelihatan ya, sepertinya langsung mendadak seperti ini. Tapi dulu saya muda and merasakan minder and galau. Tingkat kayangan, oke? Saya dulu super alay, super kamsiupai. Tapi untungnya satu, saya tidak pernah ditolak wanita. Saya hanya diabaikan. Berapa banyak anak laki-laki yang tahu masa depannya itu akan hebat karena dia sekarang sedang bekerja keras, tetapi sedang ditolak oleh wanita-wanita yang tak tahu diuntung itu ya? Iya toh? Iya. Trust me, mereka akan menyesal nanti. Oke, now. Adik-adik yang saya cintai, Tuhan ahli sekali menyembunyikan kita dari diri kita sendiri. Kita tidak mungkin diberitahu kita akan jadi orang besar. Karena pada detik Anda diberitahu Anda jadi orang besar, Anda sombong, menggampangkan segala sesuatu, tidak lagi belajar karena tahu masa depan akan besar. Itu sebabnya justru orang yang diberitahu akan jadi orang besar justru gagal. Walaupun yang memberitahu itu bukan Tuhan. Yang gaib-gaib. Dukun, peramal yang Anda percayai membatalkan. Karena kalau Anda percaya nasib Anda buruk menurut dia, Anda mengecilkan upaya. Kalau Anda percaya bahwa Anda akan jadi orang besar seperti yang diramalkannya, Anda juga akan mengecilkan upaya. Padahal upaya adalah pembangun nasib. So di dalam program kita ini, Darah Muda ini, yuk kita gunakan kegalauan kita, kemarahan kita, labilnya jiwa ini ya. Untuk menjadi pribadi yang di masa depan anggun, sejahtera. Dan nanti kita lihat betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai anak muda. Itu. Pak Mario tadi mengatakan bahwa ketika masih muda, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Galau, apalagi minderan, alay, kamseupai, dan teman-temannya Pak Mario. Apakah wajar sebagai darah muda memang kita memiliki banyak masalah? Wajar Mas Ilbram. Galau itu wajar ya. Itu tanda bahwa kita sehat. Anak muda yang tidak galau pasti tidak normal. Karena dia pasti terbuat dari akrilik. Dia dari plastik. Karena galau itu wajar, karena galau itu adalah kegamangan rasa. Karena tidak adanya kejelasan. Kalau tidak ada kejelasan itu loh, jadian apa enggak? Coba. Jadi telepon apa enggak?
Jadi dijemput apa enggak itu kan galau. UN gitu kan. Jadi enggak sih ini gitu. Iya tuh. Setelah susah-susah UN dihargai enggak nilainya UN nanti? Lihat, galau tuh. Setelah susah-susah begitu ada hubungannya enggak UN dengan masa depan? So, tidak adanya kejelasan itu sehat. Nah, orang-orang yang suka menghina temannya yang galau akan segera digalaukan. Sudah pernah mendengar istilah kualat? Yaitu, gua anti galau, gitu kan? Itu setelah itu statusnya galau semua. Ya toh? Yang namanya itu kan Siti benci dikhianati. Tapi satu kehebatan dalam kegalauan itu adalah karena besarnya impian belum didukung oleh kemampuan. Anak muda itu impiannya besar, kemampuannya belum mendukung. Itu sebabnya dia marah, karena dia tahu apa yang diimpikannya. Satu lagi, sebetulnya berat mana tanggung jawab anak muda dengan tanggung jawab orang tua? Ayo, gubernur. Oke, anak muda, besar mana tanggung jawabnya? Siapa yang bilang lebih besar tanggung jawabnya gubernur? Angkat tangan. Good. Siapa yang bilang anak muda tanggung jawabnya lebih besar? Mas Ibram ambil mikrofonnya lalu suruh bertanggung jawab. Ambil mikrofon, kok berani-beraninya dia jawab seperti itu? Coba, silakan. Gubernur itu berasal dari mana? Anak muda kan? Ya itu, karena gubernur berasal dari anak muda. Jadi tanggung jawabnya anak muda itu bagaimana menjadi gubernur itu dari muda. Situ. Simpel. Benar sekali. Gubernur hanya tinggal menjalankan tugas sebagai gubernur. Anak muda itu harus jadi gubernur. Ayo. Gubernur itu bisa jadi gubernur nggak kalau waktu sebagai anak muda dia tidak bekerja keras? Tidak belajar bekerja keras, santun, coba. Berat mana tugas anak muda atau gubernur? Anak muda yang akan jadi gubernur. Itu Mas Ibram. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Setelah ini ada kesempatan untuk Anda yang sudah hadir di studio untuk menjawab. Jadi jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Laki-laki mengatakan kepada publik melalui sosial media, aku mengharapkan wanita yang mau menerimaku apa adanya. Larangan itu dibuat oleh para orang tua karena tahu akibat dari tidak dilarang. Ya, kita lanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways, membahas mengenai darah muda. Tadi Pak Mario menjelaskan memang sebagai orang yang berdarah muda biasanya memiliki banyak sekali masalah. Pertanyaan saya berikutnya sebelum saya berikan kesempatan sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya adalah cara Pak Mario yang paling super untuk kita menghadapi masalah-masalah ketika masih muda. Super sekali Mas Ibram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah Anda pemimpi? Good. Sekarang ikuti logikanya ini. Kalau Anda pemimpi, apakah Anda juga pelamun? Iya dong. Iya dong? Good. Itu berarti juga bahwa imajinasi Anda hebat sekali. Iya. Seperti orang yang berenang, tahu-tahu menepi, terus matanya gede-gede. Karena sudah 3 jam dia belum ke toilet. Nah, imajinasi, oke? Imajinasi Anda itu nyata. Karena sebetulnya yang Anda bayangkan itu bukan tidak kosong. Karena kalau Anda serius, yang Anda bayangkan itu akan menjadi jalan hidup Anda yang sebetulnya. Karena Anda kalau pergi naik mobil merah, waktu parkir Anda mencari mobilnya, Anda bayangkan mobilnya apa warnanya?
Merah. Bisa nggak Anda pergi ke mall, naik mobil merah, lalu pulangnya cari mobil hitam? Imajinasi. Yang Anda lihat di pikiran Anda menjadi petunjuk perjalanan Anda. Itu sebabnya anak muda itu banyak marah karena kenyataan tidak sesuai dengan yang dibayangkannya. Orang tua tidak selalu setuju. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini semua sumber dari masalah. Saya simpulkan satu. Kita semua ingin menjadi the best. Iya. Tahu nggak ini sumber masalah? Apa? If you're not the best, you stress. Ya toh? Kalau tidak diutamakan, stres. Kalau tidak disebut namanya, stres. Kalau tidak dipanggil, stres. Because you want to be the best. Tetapi memang harus begitu. Karena dengarkan hukum yang berikutnya. Hanya yang mengharapkan, yang menuntut yang terbaik, yang dapat yang terbaik. Terbaik? Enggak, jangan. Terbaik? Tidak, jangan. Lama-lama dapat apa? Yang terbaik. See? Banyak laki-laki mengatakan kepada publik melalui sosial media, aku mengharapkan wanita yang mau menerimaku apa adanya. Oke. Apakah dia menuntut wanita yang menuntut terbaik untuk menjadi belahan jiwanya? Dia mau wanita yang menerima apa adanya. Kenapa? Gua kagak ada apa-apanya. Yeah. So, that's not for you. Young people are not like that. Anak-anak muda menuntut yang terbaik. Even if it is stressful, still demand the best. Meskipun itu stressful, ya, lebih baik saya stres dalam upaya mencapai yang terbaik daripada saya stres karena harus settle down dengan yang terburuk. Itu. Super Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Saya persilahkan Anda untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Saya mulai dari depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yes. Salam super Bapak. Salam super. Saya sering mengalami, dan mungkin saya rasa semua yang pernah muda mengalami hari ini. Jadi adanya naik turun semangat. Tiba-tiba kita semangat, tapi secara drastis pula kita akan mengalami drop. Jadi tidak semangat juga. Nah, pertanyaan saya, apakah lingkungan dan apa yang kita baca itu mempengaruhi? Ya, terima kasih Bapak. Super sekali. Pernah mendengar tuh semangat 45? Setelah 4-5 menit hilang. Iya, sorry. Semangat itu bukan lamanya yang penting. Tetapi yang Anda lakukan di dalam semangat itu. Ada orang semangatnya sedang menggebu-gebu untuk nonton bola. Tidak untuk belajar. Sedang sehat, sedang clear minded untuk hangout, santai-santai. Waktu ngantuk, capek, baru belajar. Ayo. Ayo. Anak muda kan begitu. Menggunakan semua energi, the best of himself atau herself untuk yang fun saja. Tapi yang penting disisakan tenaga sedikit. Itu sebabnya akhirnya kita menjadi anak muda yang tidak menyukai bau tinta. Buku. Begitu apa dibuka. Jadi kalau begitu, yuk, apakah anak muda ini hebat? Kalau sedang semangatnya tinggi, dia melakukan yang penting. Hebat? Good. Lebih hebat mana? Waktu semangatnya sedang down, tetap melakukan yang hebat. Yang mana? Tuh. Orang biasa menunggu semangatnya tinggi, baru belajar. Nih. But you and I, tidak. Kita sedang low-low-nya di sini, kita belajar. Kita bilang apa? Tidak mengapa cintaku kau tolak sekarang. Asal studi dan karirku hebat karena sukses mengundang cinta yang terbaik.
Baik, saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Silahkan. Selamat malam Pak Mario, salam Selamat super. malam. Begini, kita tahu bahwa kami seorang pemuda-pemudi pastinya memiliki darah muda atau semangat atau inovasi yang lebih menggebu-gebu dibanding orang tua di sekitar kita. Tapi kerap kali justru kami malah mendapatkan larangan dari orang-orang tua di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu dan bagaimana kami menghadapi larangan-larangan tersebut? Karena pada dasarnya kami, orang-orang muda pun tahu bahwa larangan itu pasti ada tujuan yang baik bagi kita. Sekian, terima kasih, salam super. Super sekali. Tidak tahu mengapa ya, anak-anak muda itu cenderung menganggap orang tua itu kuno. Ingat ya, tidak semua orang tua itu kuno loh ya. Ya. Oke, so. Sekarang, ini bukan, saya tidak menganggap kata-kata Anda serangan kepada saya. Nah, larangan. Ada pagar di tengah hutan. Gitu. Ini bukit besar di sana, ini bukit besar. Ada pagar di tengah hutan. Dirobohkan nggak? Kan kita lihat nggak ada apa-apa. Dirobohkan nggak? Ayo, anak muda biasanya. Anak muda dirobohkan. Kenapa? Hanya karena ingin merobohkan. Itu sifatnya anak muda. Wajar, karena apa? Meroboh-robohkan itu enak. Lihat di TV itu pagarnya kecamatan, DPR. Ayo. Itu anak muda. Jadi nggak bisa lihat pagar. Iya toh, nggak tahu kenapa kalau ayah barang berdiri mesti mau dirobohkan. Nah, pertanyaannya adalah gini. Anda tahu nggak mengapa pagar itu didirikan? Kalau di sebelah sini ini adalah perkampungan zombie alay. Bayangkan, sudah zombie alay lagi. And you robohkan pagarnya, itu kan langsung jatuh. Larangan itu dibuat oleh para orang tua karena tahu akibat dari tidak dilarang. Narkoba. Orang bilang gitu, narkoba hanya mencoba. Tidak ada orang hanya mencoba narkoba, itu sudah rusak. Walaupun sedikit, sudah rusak. Dilarang. Punya anak sebelum menikah. Apalagi banyak. Adik-adik, ada alasan mengapa orang tua melarang. Tugas kita bukan untuk melawan larangannya, tapi mengerti mengapa larangan itu didirikan. Seperti ingat ya, mulai dari sekarang, setiap kali Anda mau melanggar larangan orang tua, lihat ke wajah orang tua sambil bayangkan zombie alay. Nanti kalau Anda tertawa cekikikan segini, mama tanya kenapa gitu. Enggak, membayangkan zombie alay. Ya? Begitu Ibu ya, terima kasih. Baik, sekarang yang saya minta dari Anda adalah Anda mengambil alat polling Anda. Silahkan, ada di tempat duduk Anda. Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah ada. Ya, Anda yang menyaksikan program ini juga bisa mengikuti di mtgwpol.com. Dan pilihannya adalah ini. Apakah masalah utama anak muda? Yang A, kesulitan mengenal diri sendiri. Yang B, belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Dan yang C, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain. A, B atau C? 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Dan seperti apa hasilnya akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mario Teguh Golden Ways. Orang yang semakin galau itu tanda bahwa impiannya besar sekali. Karena kalau impian Anda kecil, Anda tidak mungkin galau.
Tugas Anda itu bukan untuk menghasilkan uang. Tugas Anda itu menjadi orang hebat saat menghasilkan uang. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Untuk Anda yang ingin tahu kira-kira seperti apakah hasil polling yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang hadir di studio maupun di mtgwpoll.com, sekarang kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Apakah masalah utama anak muda A, B, atau C? Yang memilih A sebesar 34%, yang B 42%, yang masalah cinta mendominasi prioritas lain sebesar 24% saja. Kita berikan tepuk tangan. Yang pilih C, 24%. Siapa yang menganggap bahwa masalah utama anak muda adalah masalah cinta yang mendominasi prioritas lain? Siapa? Nama saya Asep Rizal dari Universitas Gunadarma. Yes. Saya memilih C, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain. Karena mungkin kehidupan kita ini adalah ketidakpastian. Karena banyak di antara kita, karena hidupnya tidak pasti, lalu dia galau, lalu mengalihkan cintanya kepada selain yang memuliakan kita. Wah, bukan mah. Nah, dari sini, padahal dari sini tidak ada orang gagal, disebut gagal kalau dia masih punya harapan kepada yang memuliakannya. Oh, bukan Nah, mah. jadi pesan singkat dari perkataan saya ini, jaga harapan kita tinggi karena disitulah Tuhan menemui kita pada harapan yang tinggi. Terima kasih. Super sekali. Nah, apakah putus cinta mengganggu prioritas yang lain? Sebetulnya, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa tua. Sebetulnya putus cinta gak sakit. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Seperti juga tidak cinta lagi, tidak sakit. Yang sakit itu sudah tidak cinta, nggak putus-putus. Masalah cinta pada beberapa orang yang lebih soft, lebih peka, itu mengganggu banyak hal. Yes. Tolong Anda ingat ya, bahwa the loving heart is the truest wisdom. Hati yang penyayang itu kebijakan yang sebetulnya. Tidak ada orang bisa disebut bijak kalau hatinya tidak penyayang. Orang penyayang itu mampu mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Bisa dibayangkan itu? Nah, karena dia mampu mencintai orang yang tidak pantas dicintai, dia mencintai wanita yang tidak baik baginya. Sampai mengorbankan studinya. Untung Bapak hafal kata-kata Golden Ways. Sehingga terselamatkanlah. Super sekali. Belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Siapa ini? Mas Ibram pilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Salam super, nama saya Takdir. Iya. Gimana Pak Dagdir? Ya, aku di pengalaman saya masuk kampus, saya berasal dari kelas IPA, tiba-tiba kuliah masuk kelas sosial. Ketika ke depan, kelas sosial ini nampaknya tidak seperti jurusan profesi. Lulus dapat kerja sesuai dengan profesinya. Saya jurusan HI, lulus tidak tentu saya di HI juga. Makanya sampai sekarang belum bisa melakukan untuk masa depan. Yang secara pasti, seolah-olah tidak ada kejelasan yang aku jalani ini. Super sekali. Ya betul, karena kita masih muda. Itu sebabnya tadi saya katakan galau itu sehat. Orang yang tidak galau tidak sehat. Oke, kedalaman dari kegalauan ditentukan oleh tingginya impian. Orang yang semakin galau itu tanda bahwa impiannya besar sekali. Karena kalau impian Anda kecil, Anda tidak mungkin galau. Tapi dengarkan ya. Yang paling bahaya itu adalah cita-cita kecil yang tercapai. Cita-cita kecil tercapai. Setelah itu mau jadi apa? Dia bilang apa? Takdirku begini. Cita-cita kecil tercapai.
Yang hebat itu cita-cita besar tidak tercapai. Kenapa? Takdirku bukan untuk mencapai, takdirku untuk menjadi. Bayangkan itu. Gak harus aku mencapai, tapi aku menjadi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Pak Takdir, langsung dicatat ya. Oke, betul itu mahasiswa yang baik. Kalau Anda kecil hati karena bidang studi, saya SMA-nya IPA. Oke, masuk IKIP Malang, bahasa Inggris, pendidikan, masuk Indiana University, Sophia University dulu, International Business di Tokyo. Kemudian masuk di Indiana University, Operation System untuk pabrik, saya ahli pabrik. Masuk perbankan, terus wirausaha menjadi konsultan, terus menjadi motivator, karir terakhir menikah. Ya ini kan paling panjang menikah ini kan. Berarti tugas Anda tidak untuk menyiapkan yang terbaik dengan sesuatu yang tidak Anda ketahui gunanya di masa depan. Your duty is not making money. Your duty is making the person while you're making money. Tugas Anda itu bukan untuk menghasilkan uang. Tugas Anda itu menjadi orang hebat saat menghasilkan uang. Tugas Anda tidak menjadi orang terpelajar. Tugas Anda menjadi orang hebat saat belajar. Yang ketiga, kesulitan mengenali diri sendiri hanya 34%. Siapa ini? Selamat malam. Selamat malam. Kesulitan mengenal diri sendiri, kenapa saya pilih? Mungkin itu dari pribadi saya sendiri juga. Waktu saat lulus SMA, seperti yang tadi saudara Takdir bilang, saya juga lulusan IPA dan nyasar ke jurusan sosial, HI juga. Mungkin karena itu saya kesulitan mengenal diri sendiri, sebenarnya saya ini mau jadi apa? Apakah mau jadi dokter atau mau jadi diplomat atau dan sebagainya. Akhirnya karena dengar dari saran orang tua dan yang lainnya, saya memilih untuk masuk FISIP Hubungan Internasional. Terima kasih. Super sekali. Untuk adik-adik yang galau mengenai mau jadi apa, saya sampaikan formulanya ya, PJB. PJB. Adik-adik itu tumbuh untuk punya. Punya itu bukan karena mau kaya, tapi mau membangun kemampuan untuk memiliki. Kenapa wanita lebih tertarik ke pria mapan? Itu kualitas orangnya beda dengan yang tidak sukses. Bukan hartanya loh ya, meskipun ya kadang-kadang dia mau. Tetapi wanita memilih laki-laki yang mapan karena kualitas pribadi orang itu. Bukan pelajarannya toh, tapi orangnya punya. Sudah targetkan mau punya apa dulu, kecil-kecil tidak harus besar. Oke? Mau punya bisnis sendiri, mau punya pusat baca bagi anak-anak. Itu awal dari Anda punya penerbitan yang besar loh. Oke? J, jadi apa? Itu sebabnya anak muda penting sekali mengenai status. Contohnya ya kalau orang beli mobil, yang nanti divariasi macam-macam gitu. Ditempel ini, tempel itu, tambah ini, tambah itu. Itu orang tua atau anak muda? Knalpot menghadap depan gitu. Ayo. Tuh. Anak muda. Saya dulu waktu beli mobil, saya pasang macam-macam. Oke, terutama saya berencana pasang aki 2. Karena sering mati akinya. Mobil saya pertama itu semua barang di mobil saya bunyi. Setirnya bunyi, dashboard bunyi, spion itu bunyi. Yang tidak bunyi hanya klaksonnya. Okay? Setelah tua begini, kalau saya beli mobil sestandar mungkin. Ya toh? Tidak harus punya, tidak harus jadi apa-apa, tapi bisa menyekolahkan 10.000 anak miskin. Coba itu. Tidak punya apa-apa, tapi dia punya yayasan untuk, bukan uang dia, tetapi untuk. Nah, tujuan kita itu beda-beda. Ada yang mau memiliki, ada yang mau jadi, ada yang mau bisa, tapi ultimately yang menjadikan Anda manusia yang mulia di hadapan Tuhan adalah G. Gunanya apa?
Kalau Anda punya, jadi atau bisa yang menjadikan Anda berguna sebagai rahmat bagi sesama. Pelestarian keindahan ciptaan Tuhan. Coba. So, jangan galaukan mengenai dari mana Anda berangkat, bidang studinya, atau apapun. Tetapi idamkan sebuah peran yang besar. Dan saya mau share one secret. Ternyata peran yang besar itu Anda minta. Anda minta dari Tuhan mulai dari sekarang. Tuhanku, jadikanlah aku pribadi yang berpengaruh bagi kebaikan hidup banyak orang. Minta. Kalau Anda pandai mencari uang, Anda dihebatkan dari uang supaya Anda menjadi dermawan. Kalau Anda berilmu, Anda dijadikan berpengaruh menciptakan cara hidup yang lebih baik. Atau Anda diberikan bakat-bakat lain, bakat berbicara, bakat melukis, bakat melakukan apapun. Tapi minta peran yang besar bagi kebaikan sesama. Gitu. Meminta peran yang besar bagi kebaikan bersama. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pembenci itu orang tidak berguna yang Anda berikan perhatian besar sekali. Sesungguhnya memaafkan tidak memperbaiki orang yang menyalahi Anda, tetapi membaikkan kehidupan yang memaafkan. Bicara mengenai darah muda, kita juga berbicara mengenai keinginan orang-orang yang masih memiliki darah muda. Salah satunya Pak Mario, banyak sekali keinginan bahkan rasa sok tahu yang dimiliki orang-orang yang berdarah muda yang membuat mereka melakukan sebuah tindakan. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya dari tindakan itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Salah hitung Pak. Bagaimana Pak Mario melihatnya? Super sekali. Anak muda itu hitung-hitungannya banyak. Betul. Dengarkan ini. Haters. Pembenci. Udah pernah dengar? Pembenci itu orang tidak berguna yang Anda berikan perhatian besar sekali. Itu contoh buruknya hitung-hitungannya anak muda. Orang yang tidak bernilai bagi Anda mengambil sebagian besar waktu dan tenaga Anda. Ya. Gue benci dia gitu kan. Semoga Tuhan menurunkan petir gitu. Tuh, anak muda hitung-hitungannya tidak tepat. Orang tua yang mendoakan bagi kebaikannya sebelum lahir dikalahkan oleh pengaruh temannya yang suka bolos, yang istilahnya gini, dia membuat kita tidak enak mengecewakan dia, lalu santai mengecewakan Tuhan. Ayo. Berapa banyak anak muda takut mengecewakan teman, santai mengecewakan orang tua. Anak muda hitung-hitungannya buruk sekali, seperti saya dulu. Saya ngebut, naik motor dulu. Gitu, sampai hampir nabrak truk, baru saya ingat, aduh ibu saya bagaimana kalau saya. Itu. Saya marah sekali diabaikan oleh wanita-wanita. Yang sekarang menyesal. Gitu. Berarti apa? Anak muda itu harus bertanya kepada orang yang hitungannya tepat. Siapa itu? Orang tua. Tidak mungkin ibunda hamil, melahirkan kita, lalu menasihatkan kita untuk keburukan. Amat sangat sulit dibayangkan. Jadi adik-adik saya yang baik hatinya, jangan salah hitung ya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Setuju? Setuju. Good. Kalau Anda ditolak, siapa yang rugi? Dia. Bilangin, aku dengar ya, wanita seperti kamu aku bisa temukan dimanapun. Tapi laki-laki kayak gua di mana lagi selain gua? Itu Pak Sultan. Baik, kami juga sudah menyiapkan sebuah tayangan yang akan sama-sama kita lihat. Mungkin Pak Mario ingin menceritakan dulu tayangan ini akan seperti apa? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tayangan berikut ini dengan peka menunjukkan kehebatan kemampuan anak muda. Ingat tadi saya katakan bahwa hati yang penyayang adalah kebijakan yang sesungguhnya.
Anak ini kehidupannya direnggut oleh ayahnya sendiri. Perhatikan apa yang dilakukannya terhadap ayahnya yang sangat jahat kepadanya. Ini. Siapa bilang kebijakan itu hanya milik orang tua, orang yang sudah tua? Anak muda memiliki kemampuan yang hebat sekali. Suami istri bisa saling mengusir satu sama lain karena perselingkuhan, tapi anak-anaknya tidak. Anak-anaknya tetap mengharapkan keutuhan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Memaafkan memang tidak mengubah masa lalu, tetapi memperbesar, memuliakan masa depan. Sesungguhnya memaafkan tidak memperbaiki orang yang menyalahi Anda, tetapi membaikkan kehidupan yang memaafkan. Yuk, semudah mungkin kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang penyayang, yang pemaaf. Tidak ada gunanya Anda mempertengkarkan ide atau apapun yang nanti juga akan Anda ubah keyakinannya. Apapun sistem kenegaraan, politik, yang membuat Anda bertengkar antar kampus, itu wilayah yang Anda anggap sebagai wilayah anak muda tertentu, itu semua tidak penting. Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang anggun dan melihat perbedaan bukan sebagai alasan untuk bermusuhan, tetapi sebagai perintah dari Tuhan untuk memuliakan kehidupan karena keindahan di dalam perbedaan. Memaafkan itu indah. Super sekali Pak Mario, memaafkan itu indah. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda menyaksikan terus program ini, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Impian itu semakin tidak mungkin dicapai, semakin utuh disebut impian. Jadi guru matematika masuk kelas tidak melihat muridnya toh, masuk. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario lewat sosial media. Saya akan mulai dari Twitter, @mtloveandhoney. Satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Saya munculkan di layar. Ya, ini dia. Pertanyaan dari @fretika Trims. Salam super Pak Mario. Apakah impian itu harus kita usahakan? Ada yang berusaha mati-matian tidak bisa diwujudkan, ada yang asal-asalan tapi bisa terwujudkan. Terima kasih. Super sekali. Adik Fretika yang baik hatinya dan sahabat-sahabat saya yang ada di studio. Anda yang jawab ya. Cita-cita yang asal-asalan atau cita-cita yang hebat yang lebih mudah dicapai? Jangan merasa minder karena orang cita-citanya asal-asalan tercapai. Kalau tidak sulit, itu bukan cita-cita. Gitu? Kalau tidak sulit, contohnya saja, impian. Apakah impian mungkin dicapai? Lebih mudah mana impian atau rencana untuk dicapai? Good. Nah, berarti kalau begitu, jangan kecilkan impian. Impian itu semakin tidak mungkin dicapai, semakin utuh disebut impian. Semakin tidak mungkin dicapai, itu semakin impian. Semakin mungkin dicapai, itu namanya rencana. Aku mau makan. Itu cita-cita atau rencana? Cita-citaku makan. Pantes gampang tercapai. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, inginkan yang tinggi. Ya.
Jadilah pribadi yang tumbuh dengan walking tall. Oke, so it's okay untuk bercita-cita tinggi, tapi pantaskan diri bagi pencapaian cita-cita itu. Terakhir, bukan yang Anda capai yang penting, jadinya Anda dalam proses itu. Karena Anda belum tentu mencapai yang Anda ingin capai, tapi dalam proses itu you become somebody admirable. Patut dikagumi. Itu. Baik, sekarang saya kembalikan kepada Anda untuk bertanya. Silahkan, siapa? Angkat tangan Anda. Salam super Pak Mario, nama Salam saya super. Holly Aditya. Di sini saya merupakan seorang mahasiswa pendidikan yang dipersiapkan untuk menjadi guru nantinya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika nanti ketika lulus saya diterjunkan kepada suatu iklim pembelajaran di mana di dalam iklim pembelajaran tersebut diisi oleh anak-anak muda dengan darah muda, dengan jiwa muda mereka yang menggebu-gebu. Nah, sedangkan saya sebagai seorang guru muda juga memiliki jiwa muda yang masih menggebu-gebu. Nah, bagaimana cara saya sebagai seorang guru tersebut mengatasi semua hal tersebut agar dalam proses pembelajaran saya bisa menerima siswa-siswi saya tersebut dan bisa mengajarkannya dengan baik. Terima kasih. Super, jangan duduk dulu. Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Bidang studi apa yang Anda nanti ajarkan? Pendidikan matematika. Pendidikan Matematika. Betapa anak-anak senang sekali. Dengan. Loh, ini kenapa ini? Oh, itu sebuah karir yang sangat dirindukan anak-anak. Loh, ini kenapa ini? Kalau mau jadi motivator harus begitu, menyemangati orang. Oke? Nah, Pak, kalau dilihat dari reaksi teman-teman ini, kira-kira mudah nggak menjadi guru matematika? Guru pendidikan matematika, apalagi itu? Jika dibayangkan sulit, Pak. Sulit ya? Saya turut prihatin. Kenapa saya kelihatannya bercanda, Pak? Karena Bapak salah mengambil bidang studi. Nanti dulu, bukan itu. Golden Ways tidak pernah selesai kata-katanya. Kenapa saya katakan Anda salah mengambil jurusan? The real lesson itu you. Anda itu pelajaran utamanya, Pak. Guru itu gagal mengajarkan bidang pendidikannya karena dia tidak dicintai, tidak disukai, tidak menarik. Dia mengajarkan anak muridnya untuk tidak menyukai dirinya. The real lesson is you. Jadi guru matematika masuk kelas tidak melihat muridnya toh, masuk. Halaman 14. Dibuka lihat kosong. Salah masuk kelas. Sebagian besar guru salah ambil bidang studi. Dia tidak menjadikan dirinya pelajaran yang paling menarik. Sudah, sekarang. What is the real attraction in your life? Apa yang menarik dalam kehidupan Anda? Apa yang paling menarik dalam kehidupan Anda? You have to be interesting. You harus diambil sebagai murid terkasih. You harus diambil sebagai belahan jiwa. You harus diambil sebagai karyawan teladan, sebagai partner bisnis, sebagai husband or wife. Tahu nggak, perjuangan kehidupan Anda adalah menjadi pribadi yang menarik. Kebaikan kalau tidak dipelihara, kalah loh ya. Bersaing dengan keburukan yang dipackage dengan lebih menarik. So, jadilah guru matematika yang charming. Itu. Masih ada waktu untuk kita sama-sama bersama di program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Masa kini yang hebat memaafkan seburuk-buruknya masa lalu. Kotormu seperti apapun datang,
Karena dalam kedekatanmu dengan Tuhan engkau dibersihkan. Baik, setelah tadi dari Twitter, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario dari Facebook. Satu pertanyaan saya tampilkan di layar. Pertanyaan yang datang dari Sony Sahabat Peter Pan. Salam super Pak Mario. Dapatkah saya dihormati banyak orang jika saya sukses semudah mungkin dengan masa lalu saya yang dikenal sebagai orang buruk? Terima kasih. Oh, super sekali. Adik Sony Sahabat. Yuk kita dengarkan, ini adik Sony dengarkan ya yang pendapat dari teman-teman kita di studio. Orang itu penting masa kininya atau masa lalunya? Masa kini yang hebat memaafkan seburuk-buruknya masa lalu. Ya toh? Satu lagi. Semakin buruk masa lalu Anda, harus semakin baik masa kini Anda. Supaya Anda bisa dengan gagah menantang. Oke, aku tahu. Gak usah beritahu aku masa laluku buruk. Aku tahu. Sekarang aku baik. Mau apa? Ayo. I'm a success now. Yes, I was a failure before. But I'm a success now. Terus mau apa? Itu kan? Ada masalah sama lo. See? Itu sebabnya. Betapapun kelamnya masa lalu Anda, masa depan itu masih suci. Besok kan belum terjadi. Yang namanya tomorrow comes to you clean after midnight. Tomorrow comes to you clean after midnight. Jadi setiap midnight itu masa depan itu datang. Greet it gitu with love. Dia bilang, this is a beautiful day. Every day is a new beginning. Setiap hari itu awal yang baru, kesempatan untuk menjadi pribadi yang baru. So, jangan minder menggunakan kesalahan masa lalu untuk merendahkan penghormatan Anda kepada diri Anda sendiri sekarang loh. No matter how berantakan my past was, my future can be kneaded out. Bisa dirapihkan. Ya. It depends on you sekarang. Sekarang, siapa yang bisa memutuskan kehidupan Anda baik? Siapa? Good. Siapa yang akan melakukannya? Siapa yang bisa melakukan pemberhasilan Anda? Siapa yang memulai? Good. No matter what you want, you have to start with yourself. So, isi dada dengan udara yang difilter dengan nama Tuhan. Bayangkan itu. Ya alim, kalau Anda ingin menjadi orang berilmu. Coba. Ya aziz, kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat dan berwibawa. Coba itu. Difilter dengan pujian dan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba, bayangkan itu. Nah, semudah itu, sebanyak masalah itu, sudah mengabdi kepada Tuhan, Anda akan dimuliakan. Jangan menunggu bersih dulu, baru mendekat dengan Tuhan. Kan ada yang gitu toh? Aku belum suci, gitu. Aku belum suci, gitu kan? Masih banyak salah. Bagaimana aku mendekat sama Tuhan? Tuhan bilang, datang ke sini. Karena Tuhanmu maha suci, tidak mengizinkan yang kotor datang. Sehingga siapapun yang datang dibersihkan. Bukan ditolak. Kita menolak orang kotor. Tuhan tidak. Maha suci. Kotormu seperti apapun datang. Karena dalam kedekatanmu dengan Tuhan, kau dibersihkan. Dan masih ada waktu untuk kita sama-sama di program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Apapun yang sempurna selain Tuhan adalah cacat. Anak muda sering salah menganggap dia pantas menerima yang diterimanya. Saya Hilbram Lunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya pada Pak Mario bicara mengenai tujuan kita. Sebagai darah muda banyak sekali keinginan yang kita ingin dapatkan Pak Mario.
Salah satunya kita sudah putuskan untuk meraih satu hal. Apakah kita harus mencari kesempurnaan dalam mendapatkan satu hal ini, Pak Mario? Mohon bantuannya. Super Mas Ilbram, so you all want to be perfect? Yes. Perfect. Good, good. Nah sekarang, tolong dengarkan ini ya. Kesempurnaan selain Tuhan, apapun yang sempurna selain Tuhan adalah cacat. Ya. Gading yang tak retak terbuat dari akrilik. So sahabat-sahabat saya yang muda, be happy that you're not perfect. Karena perfection is being happy within imperfection. Kesempurnaan itu adalah berbahagia di dalam ketidaksempurnaan. That's perfect. Kata Tuhan apa? Ini jiwa yang sempurna sekali karena dia berbahagia di dalam ketidaksempurnaannya. Berarti dia ikhlas toh? Oke. Siapa yang berharap bisa lebih tinggi lagi? Ada. Jangan lihat saya begitu. Apa, mau bilang rambut ya? Nah, coba bisa dibayangkan kalau saya dari dulu sampai sekarang rewel ngurusi rambut. Kelihatan saya tidak percaya diri, kelihatan saya tidak bersyukur, dan kelihatan saya tidak highlight, menstabilo kelebihan-kelebihan saya. Orang yang stres dengan kekurangannya, menstabilo kekurangannya. I am happy, mensyukuri kelebihan saya. Berarti kalau begitu betul orang sempurna itu yang mensyukuri apapun dirinya, lalu menghebatkan dirinya supaya dia menjadi rahmat bagi sesama. Itu. Bisa kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario, Darah Muda? Ini satu hal yang penting bagi anak muda. Dan ini sikap yang salah loh ya. Kita itu menerima, kita itu accept segala sesuatu sebagai yang kita deserve gitu. Seolah-olah itu yang untuk aku. Contohnya saja, kalau kekasihnya penyiksa, lalu bilang apa? Memang aku yang pantas disiksa. Ayo. Anak muda sering salah menganggap dia pantas menerima yang diterimanya. Digaji kecil, ya memang aku yang pantas begitu. Aku lahirku kliwon. Ayo. Banyak orang merasa pantas menerima yang diterimanya padahal kurang. Mulai dari sekarang, rasakan hak Anda untuk mendapatkan yang lebih. Dream high. Impian, mimpikan. Mimpi yang paling berbahaya bagi sayangan Anda adalah mimpi waktu Anda tidak tidur. Pesaing-pesaing Anda itu tidak khawatir kalau Anda bermimpinya waktu tidur. Tapi waktu Anda bangun, Anda masih bermimpi menjadi pengusaha yang besar, menjadi pemimpin yang besar, menjadi pribadi berpengaruh di publik. That's when you're dangerous. Dream high. Hope high. Harapkan. Nah, harapan ini sudah bukan hanya doa. Karena harapan itu adalah prayer in action. Kalau Anda berdoa lalu bertindak di dalam doa itu, you're hoping. And you are different. Pandangan mata Anda lain, suara Anda lain, gerakan tangan Anda lain. If you hope. Itu sebabnya kita disebut tidak bertuhan kalau kita putus harapan. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Adil. Untuk setiap yang dikurangkan dari kita ada yang dilebihkan. So adik-adik yang baik hatinya, dream high, hope high. Satu lagi, kita itu tidak diharuskan sukses. Kita itu diharuskan mencoba. Kalau mencoba saja tidak mau, kapan suksesnya? Just try. Sekarang beritahu saya, kalau Anda hanya bersedia melakukan sesuatu yang tidak Anda takuti, apa bedanya Anda dengan penakut? Penakut menunggu, tidak takut, baru bertindak.
Pemberani bertindak justru saat takut. Karena seorang pemberani bertindak melakukan sesuatu yang ditakutinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rasa diri Anda untuk pantas bagi yang indah itu harus dibangun mulai dari sekarang. Anda tidak berhak bagi yang buruk. Anda ciptaan jiwa kekasih Tuhan. Ada kekasih-kekasih khusus Tuhan, tetapi kita adalah jiwa yang minta dikasihi. Kekasih Tuhan tidak terbatas karena kemampuan Tuhan mengasihi tidak terbatas. So, adik-adik saya yang muda, mumpung masih muda, saya ingatkan, saya tidak berani muda lagi. Setengah mati loh jadi anak muda itu. Tidak tahu mau jadi apa, tapi bertanggung jawab bagi keberhasilan masa depannya. Mario Teguh yang sekarang ini, kehidupannya dijamin lebih baik karena Mario muda dulu kerja keras. So remember, bahwa Anda bertanggung jawab bagi kehidupan senior Anda di masa depan. Dream high, hope high, try. Mencoba. Mudah-mudahan dengan itu Anda menjadi pribadi yang bukan hanya dimudahkan oleh Tuhan, tapi dimampukan untuk mencapai impian Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Dream high, hope high, and try. Saya Hilbram Dunar juga mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti Golden Ways, di sini saya telah menemukan potensi diri saya dan berusaha untuk terus bermimpi besar dan berusaha untuk meraihnya. Saya merasa lebih termotivasi untuk menghargai kehidupan saya sebagai anak muda. Ternyata menjadi seorang muda adalah pekerjaan yang membanggakan karena orang-orang besar berawal dari yang muda. Kita sebagai anak muda yang memiliki darah muda yang masih semangat yang menggebu-gebu, tidak boleh berhenti dalam melangkah. Saya semakin mengerti apa yang saya harus jalani untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Saya merasa lebih tahu tujuan saya sebagai anak muda, dan saya merasa mulai sekarang saya harus lebih banyak mencoba dan terus berusaha dan tidak mudah menyerah, karena saya yakin di masa depan saya akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih Pak Mario atas motivasinya, salam super.